So, what's up guys, welcome back with me Satria Yudhistira di channel Rungans Kreatif. Dan kali ini gua bakal membahas beberapa konten sosial media lagi ya. Setelah sekian lama tidak mengupload di channel ini, karena bisa dibilang, jadi rencananya di channel ini, tepatnya di tahun 2026 ini, gua bakal membahas berbagai macam pembahasan ya. Mulai dari komunikasi, teknologi, entah itu perkembangan digital, entah itu perkembangan media sosial, ataupun kabar-kabar terbarunya nih tentang kehidupan perkembangan media sosial dari zaman ke zaman ya. Dan juga pastinya di sini juga bakal ada pembahasan yang tentang bagaimana untuk glow up dan cara belajar bersama-sama lah, untuk gimana caranya agar teman-teman semuanya bisa belajar dan pastinya bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri dan juga orang-orang di sekitar kalian. Jadi kenapa aku bikin channel ini dibandingkan, kan sebenarnya kan kalau gue sendiri kan gue tuh sudah punya channel yang namanya Satria Yudhistira, dan itu sudah membahas fokus ke pembahasan di makanan-makanan nih. Nah, di channel ini, di Rungan Kreatif ini, di sini gue lebih bakal membahas bagaimana perkembangan diri, terus juga bagaimana membahas tentang bagaimana perkembangan teknologi, entah itu sosial media ataupun pembahasan internet lainnya. Memasuki tahun, jadi sebelumnya selamat datang atau selamat tahun baru 2026 ya. Ini mungkin agak telat seminggu ya, 10 hari dari tahun baru kemarin 2025. Dan sekarang nih kita bakal membahas prediksi media sosial di tahun 2020. Kira-kira apa aja? Nah, ini lebih ke spekulasiku aja atau prediksi yang ada gue nih, POV gue. Jadi kalau misalkan ada pembahasan ataupun kritikan dari teman-teman semuanya, silakan kalian nanti tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, langsung aja. Ini dia 5 prediksi media sosial di tahun 2026 ini. Let's go. Oke, jadi kalau kita melihat bagaimana di tahun 2026 ini, media sosial tuh bukan hanya sekedar tempat ajang sebuah pamer dari kegiatan kalian ataupun perkembangan kalian, tapi ini merupakan suatu ekosistem nih yang terjadi di ekonomi bahkan intelektual nih. Melihat bagaimana banyak di antara kita itu semuanya sudah punya media sosial gitu. Oke, orang kita mau belajar, mau bekerja itu semuanya punya media sosial, bukan? Nah, dari itu di sini kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Nah, oke, prediksi yang pertama adalah bagaimana long form is king. Ya, kita tahu sendiri ya, ini merupakan suatu video panjang akan kembali lagi menjadi raja nih. Nah, melihat bagaimana beberapa tahun, 5 tahun ke belakang lah, itu tuh tren video-video pendek tuh banyak banget nih orang yang terbiasa video pendek, bahkan jam tonton kita nih semakin berkurang nih. Fokus kita terhadap suatu hal itu kita tuh bener-bener kayak pendek banget, 1-3 detik. Kalau misalkan videonya nggak menarik, itu orang bakal langsung scroll gitu loh. Melihat bagaimana perkembangan dunia maya juga, apalagi sekarang kan sudah banyak juga ya para live streaming dan juga banyak podcast yang videonya itu mereka tuh bikin videonya sampai 1 jam gitu. Nah, hal ini pun bisa dibilang akan kembalinya nih video panjang di sosial media sekarang nih di tahun 2026 ini. Maka dari itu ini cocok banget buat kalian yang lagi sekarang terjun di perkontenan tapi bingung nih mau bikin konten apa. Menurutku membangun personal branding di video panjang itu benar-benar bisa akan meningkatkan value kalian di tahun ini cuy. Oke, ini merupakan suatu kebangkitan lah. Belum lagi sekarang kan banyak kayak konten-konten, apalagi banyak kayak di antara kita tuh suka kadang bosen juga ya. Dan kalau dipikir-pikir tuh udah nggak sehat gitu loh video-video pendek ini, dan bikin gitu kadang nggak fokus gitu suatu hal gitu. Nah, ini gua harap sih teman-teman semuanya bisa merefleksikan diri lagi ya untuk bisa menonton video-video panjang untuk mengatur fokus kita dan bagaimana mencerna informasi, entah itu apa yang disampaikan dengan storytelling ataupun informasi berharga buat kalian itu sendiri. Oke, yang kedua ini adalah komentar sebagai komunikasi. Nah, algoritma media sosial ini itu tuh bukan hanya sekedar sekarang tuh memprioritaskan bagaimana kita tuh mendapatkan banyak like ataupun banyak share nih. Sekarang tuh lebih ke bagaimana algoritma sekarang ini media sosial itu bertransformasi ke komentar. Kadang walaupun kalian tuh ada videonya tuh nggak jelas, tapi kalian ikutan berkomentar ataupun ikut meramaikan dari pembahasan dari video-video yang gak jelas ini gitu loh. Secara tidak langsung video-video ini akan menaikkan engagement. Makanya dari itu kadang ada komentar-komentar yang memang cuman memprovokasi agar video itu bisa naik aja gitu loh. Nah, ini bisa menjadi sebuah ruang tamu sendiri bagi audiens yang ada di media sosial. Nah, maka dari itu ini para brand dan juga kreator mesti sudah harus memahami ya, apalagi audiens juga, jadi jangan terpengaruh dan juga jangan terpancing di kolom komentar gitu. Ini benar-benar kalian harus bisa baca bagaimana kalian mengatur porsi kalian untuk berkomentar atau mengkritik sesuatu di komentar sebuah postingan gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga di sini adalah kreator dan juga influencer. Ini kreator lebih besar dibandingkan influencer. Tahu tanda kutipnya, kreator yang membangun brand atau personal brandingnya yang baik dan fokus ke satu niche aja, itu bakal di-guide nih sama brand-brand yang ada nih. Karena kenapa? Sekarang tuh kadang kita melihat ada banyak konten kreator itu atau hanya sebatas influencer. Kadang mereka tuh nggak punya apa yang mereka
miliki gitu loh, personal branding. Mungkin ada yang cuma joget-joget, atau yang mungkin lebih fokus itu bagaimana mereka konten belajar, informasi, ataupun konten olahraga dan segala macam. Terkadang melihat brand-brand ini juga cara langsung ya, gue bocorin dikit aja. Sekarang bisa dibilang kreator atau influencer tuh bener-bener akan kalah banget atau kacau banget, karena brand-brand ini itu akan memfokuskan mereka untuk menternak akun guys ya. Menternak akun ya, contohnya kayak banyak clipper-clipper yang sudah bener-bener bermunculan. Kayak kalau kalian lihat, cari aja deh satu brand di e-commerce gitu, ataupun di sosial media, salah satunya di TikTok gitu. Itu kadang banyak banget kan, misalkan kita tulis brand A, itu tuh bener-bener banyak banget akun dalam satu hari itu bisa live streaming dengan hal yang sama gitu. Ini yang awalnya itu kejadian kan di kreator-kreator, sekarang tuh beralih diambil dengan segi strategi promosi yang dilakukan oleh brand-brand ini cuy. Jadi ada kemungkinan influencer dan juga content creator yang kiranya tidak punya personal branding yang baik itu akan benar-benar terkalahkan. Maka dari itu di sini aku merekomendasikan buat kalian untuk fokus aja ke satu niche, atau fokus aja membangun personal branding kalian. Cukup satu bagian aja nih yang kalian suka dan kalian pahami. Oke, setelah itu kalian jangan terlalu mengutamakan ini juga sih, kayak banyak multi talent gitu. Jangan lah. Oke, next yang keempat, AI akan berpengaruh juga di kehidupan di media sosial. Ya kita tahu sendiri ya, AI sekarang tuh bener-bener gila banget, dan baru kejadian kemarin juga kalau misalkan di aplikasi X gitu ya, itu kan ada kayak AI yang bisa mengubah gambar kemauan dari pengguna itu sendiri. Kolom komentar tuh yang bernama Grok. Nah, Grok ini itu bisa menafsirkan atau memberikan jawaban atau permintaan dari user yang ingin mengubah dari postingan atau gambar yang diinginkan dari user tersebut. Dan ini kan bisa sangat-sangat negatif ya. Kayak misalkan ada foto artis perempuan gitu, tapi itu di kolom komentarnya mereka minta gambar ini tolong dijadikan gambar yang ya begitulah ya guys ya. Itu akan menjadi benar-benar pengaruh banget, dan pastinya akan sangat menimbulkan hal negatif. Tapi nanti kita bakal membahas itu di konten lain, tapi di sini kita kembali lagi bagaimana AI ini akan menjadi sebuah raksasa lagi ya, dan bagaimana interaksi audiens itu akan digunakan oleh AI itu sendiri. Kadang kan kalian ngeliat gitu di kolom komentar atau dengan apa gitu di sosial media, klik atau kalian bikin kalimat gitu, keyword kayak misalkan komen dong kalau kalian mau dengan ebook ini, atau kalian bisa tulis di kolom komentar dengan tulisan mau. Itu kan biasanya tiba-tiba dengan tersendirinya itu bakal dikirimkan melalui DM kan, ada kayak ebook gitu. Nah, AI itu bekerja di situ guys. Jadi kayak itu kan menjadikan sebuah personalisasi konten, sebuah konten di era saat ini. Dan juga tidak jarang AI ini juga akan bertransformasi juga di semua sosial media. Contohnya sekarang kan kita tuh nggak perlu harus pindah di aplikasi lain nih. Misalkan kalian ada di TikTok nih, nah tapi kalian ingin mencari sesuatu informasi dari suatu brand gitu loh. Kalian nggak perlu harus keluar dari TikTok untuk mencari informasi lebih lanjut, tapi kalian hanya menulis lagi di informasi di pencarian, itu akan memberikan informasi berupa kayak semacam Google gitu loh, atau blog. Itu benar-benar akan tersaingi lah. Ini akan kita melihat bagaimana perkembangan sosial media itu benar-benar cepat banget dan simple, tapi akan merugikan kalau misalnya kita tidak bisa mengatur itu semuanya gitu. Selanjutnya kita bakal membahas yang kelima nih, yang terakhir, yaitu dark social atau private circle. Ini bagaimana community yang dibangun dari kreator-kreator itu sendiri nih, yang dimana sosial media ini bukan hanya tentang bagaimana dengan feed, bagaimana tren publik yang saat ini itu bisa bertransformasi ke feeds yang ramai ke ruang yang lebih private nih guys ya, atau direct message. Banyak sekarang kan kayak saluran-saluran di media sosial yang dibangun oleh kreator atau brand itu sendiri, agar mereka tuh bisa menginformasikan tuh lebih dekat atau membangun komunitasnya sendiri gitu loh. Berapa orang yang benar-benar loyal dengan komunitas atau produk yang mereka jalani ataupun kreator itu sendiri, itu mereka melihat di situ gitu. Makanya ini yang akan menjadi ruang lebih bagi pengguna sosial media dan brand-brand yang ada saat ini. Dan ini kan menjadi terpengaruh. Jadi mengupload sebuah konten bukan hanya sekedar mengupload aja, tapi juga kita bagaimana bisa membangun komunitas dan juga membangun loyalitas dari orang-orang yang ingin atau satu pemikiran lah dengan kita gitu. Oke, so guys, itu tadi ada 5 pembahasan ya, ada 5 poin yang bakal ada prediksi nih di tahun 2026. Nah, kira-kira kalian ada nggak di antara kalian yang ngerasa hal yang sama ataupun punya nih pendapat lainnya? Oke, silakan buat kalian yang punya pendapat pribadi ataupun kalian ngasih kritik dan saran, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Mengingat bagaimana sosial media ini bukan hanya melihat bagaimana media sosial ya. Kalau kita lihat ya, sedikit throwback, kalau misalkan media sosial ini di tahun 2026 itu tentang kualitas, keahlian, dan juga privacy. Konten itu akan lebih mendalami dan juga berinteraksi dan membangun audiens community-nya sendiri gitu loh. Maka dari itu ini adalah sebuah kunci yang nantinya agar kita terus bertahan di dunia yang akan semakin cepat ini cuy. Mari diskusi dengan tulis
di kolom komentar, dan juga kalian bisa bagikan pandangan kalian tentang bagaimana nih perkembangan media sosial ke rekan-rekan kalian, ataupun men-share video ini ke kanal saluran media sosial kalian. So guys, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini dan aku bakal bikin konten ini lagi, ya ini bisa dibilang kayak pembukaan lah di tahun ini. Oke, pokoknya kalian stay tune terus di channel ini, bakal banyak informasi-informasi baik, kabar terbaru, pun bagaimana pengembangan diri, pokoknya lebih insightful saja di channel ini gitu. Kalau misalkan kalian pengen konten makan-makan, kalian bisa sebelah ini ya, konten channel gua yang sebelah itu lebih ke pribadi, jadi pembahasannya lebih ke santai aja, lebih yang food gitu. So guys, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Satria Yudhistira, and see you, goodbye kawan-kawan, bye bye.